Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Yuliono, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara Waisak 2565 Buddhist Era tahun 2021 Yayasan Pendidikan Dharma Widya dengan tema Waisak membangkitkan semangat persatuan untuk Indonesia maju. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, kata sambutan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Widya. Acara yang ketiga, nama Karapata yang akan dipimpin oleh Romo Pandita. Acara yang keempat, penampilan dari unit TK dan unit SD. Acara yang kelima, pembacaan Wisaka Punyami Pujakata. Acara yang keenam, Aradana Dhamma Desana yang akan dilanjutkan Dhamma Desana oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Acara yang ketujuh, penampilan unit SMP dan SMK. Acara yang kedelapan, nama Karapata, dan acara yang terakhir, penutup. Untuk acara selanjutnya, marilah kita menyaksikan kata sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Widya. Dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Ibu Herawati selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Dharma Widya. Kepada Ibu Herawati kami persilakan. Yang saya muliakan, Biku Wong Sinla Biko Mahatera, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Dharma Widya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Widya, Bapak Riki Tansil beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala TK, SD, SMP, dan SMK Dharma Widya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf, dan seluruh karyawan Yayasan Pendidikan Dharma Widya. Yang saya banggakan siswa-siswi Sekolah Dharma Widya beserta orang tua dan wali siswa Sekolah Dharma Widya. Terimalah salam dalam Dhamma, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Puji dan syukur kita panjatkan atas karunia-Nya, karena pada hari ini kita dapat merayakan Hari Trisuci Waisak 2565 Buddhist Era tahun 2021 secara bersama-sama, walaupun dilaksanakan secara virtual dari rumah dan tempat masing-masing. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2565 Buddhist Era tahun 2021 kepada seluruh siswa-siswi Sekolah Dharma Widya, Bapak Ibu orang tua dan wali siswa, dan seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Dharma Widya. Perayaan Waisak dilaksanakan secara berbeda untuk kedua kalinya sejak pandemi di tahun 2020 yang lalu. Walaupun demikian, Sekolah Dharma Widya tetap berupaya sebaik mungkin agar perayaan Waisak ini terlaksana dengan baik. Meskipun di masa pandemi, kita harus tetap produktif dalam beraktivitas dan melakukan kebajikan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Teriring doa dan harapan kita semua, semoga pandemi ini segera berakhir, dan kita dapat kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Siswa-siswi dapat kembali sekolah tatap muka di sekolah. Semoga dengan semangat Waisak, kita dapat menggunakan hati kita untuk berbuat kebajikan yang akan membawa berkah, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Akhir kata, terimalah salam dalam Dhamma, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bu Hera yang telah memberikan kata sambutan pada kesempatan Waisak tahun ini. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memanjatkan nama Karagata yang akan dipimpin oleh Romo Piyawadi. Kepada Romo Piyawadi, kami persilakan. Baiklah, kepada Bapak Ibu, orang tua dan wali murid, beserta seluruh siswa-siswi sekolah Dharma Widya
dan saudara-saudari sedama yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Mari kita awali rangkaian peringatan Trisuci Waisak 2565 Buddhis Era tahun 2021 dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Secara sungguh-sungguh kita akan memanjatkan nama Karagata. Untuk itu marilah kita persiapkan diri dan batin kita masing-masing. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi sawakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami Yamam hako mayang bagawantang sarananggata yono bagawasata yasaca mayang bagawato damang rocema imehi saka rehi tang bagawantang sasadamang sasawaka sanggang abhi pujayama. Terima kasih kami sampaikan kepada Romo Piawadi yang telah memimpin doa pembuka. Untuk acara selanjutnya, marilah kita sama-sama menyaksikan Dhamma kita yang akan dibawakan oleh unit TK dan unit SD. Semua bernyanyi, tralalalala, trilelelele, ayo kawan jangan bersedih, marilah bergembira, nyanyikan lagu Waisak, marilah bergembira, rayakan hari Waisak, tralalalala. Mari kita semua bernyanyi, tralalalala, trilelelele, ayo kawan jangan bersedih, marilah bergembira, nyanyikan lagu Waisak, marilah bergembira, rayakan hari Waisak. Marilah bergembira, rayakan hari Waisak. Marilah bergembira, rayakan hari Waisak. Marilah bergembira, nyanyikan lagu Waisak. Marilah bergembira, rayakan hari Waisak. Rayakan hari Waisak. Rayakan hari Waisak. Pernahkah kita renungi tentang
sangara langkah dalam hidup ini. Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Panjatkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Wisaka Punyami Pujakata yang akan dipimpin oleh Romo Piawadi dan akan dilanjutkan Dhammadisana oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Selanjutnya marilah bersama-sama kita akan membacakan Wisaka Punyami Pujagata untuk bersama-sama merenungkan 3 peristiwa penting yang amat luar biasa yang kita peringati dalam rangkaian Waisak pada kesempatan yang baik ini. Untuk itu marilah kembali kita persiapkan diri dan batin kita masing-masing. Handamayang Wisaka Punyami Pujakata yo banamase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Yamamhako mayang bagawantang sarananggata. Yono bagawa satha. Yasa cak mayang bagawato dhammang rochema. Ahosi koso bagawa. Macimesu canapadesu ariyakesu manusesu upano. Katiyo jatiya Gotamo gotena Sakya puto sakya kula pabhajito Sadewa keloke samarake sabrahmake Sasana brahmania pajaya Sadewa manusaya Anutarang sama sambodhing abisambudho Nisang sayang koso bhagawa Arahang sama sambuddho Wijacarana sampanno sugatolo kawidu Anutaro purisa dhamma sarati Sattha dewa manusanang buddho bhagawa Sawakhato khopana Tena bhagawa dhammo Sandithiko akhaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhi supatipanno khopanasa bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samici patipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cathari purisa yugani atha purisa pugala Esa bhagavato sawaka sangho Ahunneyo pahunneyo dakhinneyo anjali karaniyo Anutarang punya ketang lokasa Ayang ko panya patima Tang bagawantang udisa Kata patita pita Yawa dewa dasanena Tang bagawantang anusaritwa Pasada sangwega patilabhaya Mayang ko etarahi Imang wisakha punyami kalang Tasa bhagavato Jati sambodhini bana kala samatang patwa Imang tanang sampata Ime danda dipadupadi sakare gahetwa Atano kayang sakaru padanang karitwa Tasa bhagavato Yatha buce gune anusaranta Imang patima garang tikatung pada kinang kari sama Yata gahitehi sakarehi Pujang kurumana Saduno bante bagawa Sucira parini butopi Nyata behi gunehi Atitara manataya Panyaya mano Ime amehi gahite sakare Patigan hatu Amhakang digaratang hitaya sukhaya. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru junjungan kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Sang Bagawa telah lahir di tengah-tengah umat manusia, di suku Sakya di negara Madya, di keluarga kesatria Gotama. Beliau putra Raja Sakya meninggalkan keduniawian, mencapai penerangan sempurna di antara para dewa, Mara dan Brahma, di antara para samana, brahmana, manusia dan dewa.
penerangan sempurna yang tidak diragukan lagi. Demikianlah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta perilakunya, sempurna menempuh jalan kenibana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Dhamma Sang Bagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik, Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus, Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar, Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak pantas. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa yang patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan, serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Buddha rupa ini telah dibangun oleh umat Buddha untuk mengingat keluhuran Sang Buddha. Timbullah keyakinan, timbullah perenungan. Saat ini kami berkumpul di sini pada saat purnama di bulan Waisak, saat kelahiran, saat penerangan sempurna, dan saat parinibbana Sang Buddha. Dengan amisa puja ini, lilin, dupa, dan bunga, kupersembahkan puja dengan sepenuh hati, mengingat keluhuran Sang Buddha. Kepada Sang Buddha yang walaupun telah lama parinibbana, semoga kebajikan beliau yang abadi menerima puja kami ini, demi kebahagiaan, demi manfaat, dan demi kesejahteraan kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan wejangan Dhamma yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Dhammawudo. Namun sebelum daripada itu, marilah Bapak Ibu sekalian, kita kembali merangkapkan kedua tangan di depan dada. Kita akan membacakan Aradhana Dhammadesana, baik itu wacana Pali maupun terjemahan kita langsungkan secara bersama-sama. Hendak mayang Dhammadesana radanang karo makse Brahma caloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata paraja kajatika desetu damang anukam pimang pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedhamma, marilah bersama-sama kita beranjali dan kemudian mengagungkan nama agung guru kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran ajaran mulia Dhamma merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan Sangha merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Yang Bante hormati, Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Widya Pak Riki Tansil beserta jajaran, Bapak Ibu Kepala Sekolah, unit TK, SD, SMP, dan SMK, dan adik-adik sedharma Sekolah Dharma Widya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, kita umat Buddha memperingati Hari Trisuci Waisak. Setiap tahun kita memperingati tahun Waisak yang berbeda-beda. Setiap Waisak kita juga menjalankan ritual yang kurang lebih sama di setiap tahun. Dan pada tahun ini ritual yang kita lakukan juga berbeda. Ya, kita melakukan acara seperti ini masih dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itulah kita masih terpisah oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu dan rekan-rekan sedhamma sekalian, Waisak kita selalu memperingati 3 peristiwa yang utama. Yang itu, yang pertama adalah kelahiran Buddha, ya, kelahiran Siddhartha di Taman Lumbini yang saat ini kita bilang ada di Nepal. Yang kedua, pencapaian penerangan sempurna Siddhartha di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, India. Dan yang ketiga adalah pencapaian Paha Parinibbana Sang Buddha di Kusinara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma, 3 peristiwa ini kemudian disebutkan menjadi Hari Trisuci Waisak. Dan inilah yang kita peringati setiap tahun oleh umat Buddha. Ketika Bodhisatta lahir di alam manusia, lahir di Lumbini, kemudian pada waktu itu langit berguncang, kemudian sang bayi lahir dalam posisi berdiri, ya. Kemudian dalam posisi berdiri ini bayi tersebut berjalan kaki 7 langkah ke depan, di mana setiap langkah beliau bermekaran 7 bunga teratai, ya. Setelah demikian beliau berkata, "Akulah yang tertinggi di dunia, ya, akulah yang tertua di dunia, akulah yang teragung di dunia, dan inilah kelahiranku yang terakhir." Nah, umat Pasaka, Upasika, umat Buddha sekalian, kita melihat bahwa di mana ketika seorang bodhisatta lahir, kemudian berkata seperti ini, ya, sangat-sangat luar biasa, ya. Kita bayangkan seorang bodhisatta, ya, terlahir sebagai manusia dan tiba-tiba langsung bicara. Ya, bagaimana kalau Anda lagi mungkin ibu-ibu yang sedang melahirkan,
kemudian anaknya begitu keluar, nah langsung bicara, ya. Tentunya akan sangat-sangat ya surprise ya, kaget. Dan ketika itu Bapak Ibu, yang kita perlu perhatikan yang luar biasa adalah kelahiran Buddha telah dinantikan oleh para dewa yang ada di surga. Dan sebelum Siddhartha ini lahir, beliau ada di mana? Beliau juga ada di Tusita, di surga Tusita. Ya, jadi beliau sudah ada di surga dan kemudian beliau memilih untuk terlahir di Jambudvipa, ya, dan dinamakan kerajaan suku Sakya, kerajaan Kapilawastu, sukunya suku Sakya. Nah, berarti Bapak Ibu, kita membayangkan seorang Siddhartha, ya, beliau ternyata dari surga. Dan tidak hanya itu, Siddhartha ini tinggal di istana. Kemudian saat di istana pertapa yang sangat-sangat diagungkan di masyarakat India saat itu, ya, Lama Asita Kaladewa datang kepada bayi Siddhartha. Kemudian beliau melihat dua hal. Yang pertama, beliau itu menangis. Ya, aduh, saya menangis. Kenapa menangis? Karena usia saya sudah tidak cukup untuk menerima ajaran dari Buddha. Yang kedua, beliau kemudian tersenyum. Kenapa beliau tersenyum? Karena beliau bahagia. Oh, telah datang penyelamat para makhluk, penyelamat makhluk samsara yang akan membawa benih-benih kebudayaan, yang akan membangkitkan benih-benih kebudayaan bagi makhluk-makhluk di alam samsara. Oleh karena itulah Asita Kaladewa dia berbahagia. Nah, Siddhartha kemudian besar di dalam lingkungan istana. Semua kemewahan dimilikinya, semua kebahagiaan, semua kenikmatan indria dia miliki sebagai seorang pangeran dan pewaris tahta. Nah, satu ketika dia kemudian keluar kota, ya, keluar kota, dan di situ beliau melihat 4 peristiwa. Orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang pertapa. Nah, setelah melihat Bapak Ibu 4 peristiwa ini, kemudian disitulah Siddhartha berpikir, ini orang apa? Oh, yang mulia, ini orang sakit. Hah? Kenapa dia bisa sakit? Ya, kita sebagai manusia memiliki badan jasmani pasti sakit. Ini kata Cana. Oh, kemudian dia bertanya kepada Cana, Cana, berarti saya juga bisa sakit? Ya, yang mulia, raja, dan semua orang juga pasti sakit. Waduh, di situ batin Pangeran Siddhartha shock. Wah, ternyata saya bisa sakit. Yang kedua, dia melihat orang yang menangis sejadi-jadinya, yang ditinggal keluarganya barusan meninggal. Dia juga bertanya kepada Cana, itu apa? Itu adalah orang yang meninggal, orang yang sedang meninggal, orang yang meninggal, ya, telah meninggal. Nah, Cana, kenapa dia meninggal? Ya, karena memiliki badan jasmani. Dan juga raja juga bisa meninggal, pangeran juga bisa meninggal, dan semua dari kita juga akan meninggal. Di situ juga dia shock. Yang ketiga juga melihat peristiwa yang lain, yaitu orang tua. Apa itu? Itu adalah orang tua. Orang tua kenapa jadi tua? Karena manusia pasti memiliki siklus untuk menjadi tua. Oleh karena itulah
dia benar-benar sangat-sangat terkejut. Kenapa semua orang ini akan menjadi tua, sakit, dan mati, ya, dan meninggal. Terakhir, beliau berjalan dan kemudian ketemu dengan Pertapa dan berkata kepada Cana. Cana itu siapa? Itu adalah orang yang berusaha mencari obat untuk orang tua, sakit, dan mati. Nah, disitulah setelah pulang kembali ke istana, Siddhartha merenung. Ternyata semua yang dia miliki, semua kenikmatan-kenikmatan indria dia, suatu saat dia juga akan meninggal. Dia juga suatu saat akan mengalami kesakitan sehingga tidak bisa menikmati ini, kenikmatan indria ini. Dia juga bisa tua sehingga dia juga tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan indria yang ada di istana. Nah, oleh karena itulah dia bilang kepada Cana, oh, kalau begitu saya juga sebagai seorang pewaris tahta, saya juga pengen untuk memberikan obat, ya, untuk penyakit agar orang tidak sakit, agar orang tidak menjadi tua, dan agar orang tidak meninggal. Ini tiga adalah pikiran atau obat yang akan dicari oleh Siddhartha waktu itu. Dari situlah kemudian Siddhartha pergi ke Sungai Anoma, ya, dari Nepal, Bapak Ibu, ya. Kalau kita melihat, kalau Bante sering ke India, jadi Bante tahu itu dari Kapilawastu. Kalau kita pergi ke Sungai Anoma ini ada di kota dekat kota Vesali. Ya, jadi kalau dari Kapilawastu harus pergi ke Kusinara, ya. Dari Kapilawastu ke Kusinara sudah sekitar 7 jam. Dari Kusinara ke Vesali sekitar 4 jam. Itu kalau naik bus sudah 11 jam. Ya, belum lagi waktu itu Siddhartha hanya menggunakan seekor kuda yang namanya Kantaka. Ya, kuda berwarna putih namanya Kantaka. Nah, lantas Siddhartha dan Cana menggunakan kuda sampailah di tepi Sungai Anoma. Di Sungai Anoma inilah Siddhartha kemudian memilih untuk menjadi pertapa. Ya, kita bilang zaman sekarang adalah cucia, ya. Ya, potong rambut menjadi pertapa. Setelah menjadi pertapa, kemudian dia bilang kepada Cana, ini saya punya emas, saya punya mahkota, baju, tolong ini kembalikan kepada papa saya. Dan kasih tahu kepada papa saya sudah menjadi pertapa. Nah, demikianlah Cana kembali pulang ke istana bersama kuda Kantaka dan mendekati istana. Kuda Kantaka ini sedih dan meninggal. Ya, hebatnya Bapak Ibu, setelah kuda Kantaka ini meninggal, beliau masuk surga. Ya, beliau masuk surga. Ya, jadi kalau kita sebagai umat Buddha takut, aduh Bante saya takut nggak dapat surga, aduh Bante saya takut nanti kalau beragama Buddha susah masuk surga, aduh Bante saya nggak yakin saya berdana menjalankan sila, meditasi, baca parita, terus saya nggak masuk surga. Berarti kita kalah sama kuda Kantaka. Ya, kuda Kantaka aja bisa masuk surga. Masa Bapak Ibu yang lebih daripada memiliki kualitas-kualitas kebajikan daripada kuda Kantaka ini malah takut untuk tidak dapat kebagian pintu surga. Ya, jadi ini harus kita confidence, kita percaya diri bahwa kita lebih baik, kita memiliki kualitas kebajikan sehingga kita juga suatu saat pasti lahir di alam yang bahagia. Ya, di situ kita harus semangat. Nah, kita lanjut pada cerita lagi. Setelah dari Sungai Anoma, kemudian beliau berguru kepada Udaka Ramaputta dan Alara Kalama. Selanjutnya beliau mencapai pencerahan. Dan
Setelah menjadi Buddha, ya Pertapa Siddhartha kemudian menjadi Buddha, tercerahkan sepenuhnya. Kemudian selama 45 tahun beliau berkeliling di India, ya, di daerah India. Untuk apa? Untuk membabarkan Dhamma, yaitu obat untuk orang menjadi tua, sakit, dan mati. Jadi itulah secara historis cerita mengenai riwayat hidup Buddha, dan kita selalu mengingat ini di dalam memperingati perayaan Hari Waisak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, para upasika, kita selalu memperingati peristiwa ini, dan Bante yakin kita sudah seringkali mendengar cerita ini berulang kali. Kalau Bapak Ibu yang sudah beragama Buddha kurang lebih 40 tahun, berarti sudah melewati 40 Waisak. Jadi cerita ini sudah diulangi 40 kali, ya. Dan apa yang menjadi makna di dalam cerita ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, Bante kembali tanya kepada kita di dalam batin Anda masing-masing. Kira-kira makna Waisak ini apa sih buat diri kita? Ya, apa makna Waisak ini buat diri kita? Bapak Ibu, yang pertama adalah Waisak perwujudan kasih dari seorang bodhisattva untuk kita hari ini. Yang pertama adalah perwujudan daripada kasih, welas asih. Kita bayangkan Bapak Ibu, sebelum lahir di dunia kita, bodhisattva sudah ada di surga, sudah menikmati kenikmatan indria yang sangat luar biasa di alam surga. Tetapi karena memiliki cinta kasih kepada kita selaku umat manusia dan makhluk yang ada di alam samsara ini, kemudian bodhisattva memilih untuk terlahir di dunia kita. Ya, oleh karena itulah poin pertama yang Bante bilang tadi adalah kelahiran para Buddha adalah sebab kebahagiaan. Nah, inilah ya sehingga bodhisattva datang di dunia kita, kemudian mengembangkan cinta kasih dan mewujudkan cinta kasih itu. Di dalam apa diwujudkan cinta kasih ini? Adalah di dalam Dhamma, ya. Jadi bodhisattva memiliki welas asih, dan dalam Dhamma inilah bodhisattva memberikan solusi kepada kita untuk terbebas dari semua persoalan, semua penderitaan, semua rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, dan seterusnya yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, coba kita bayangkan kembali, berapa banyak berita kita melihat orang sakit COVID. Berapa banyak kita melihat media orang yang meninggal karena penyakit COVID. Berapa banyak kita melihat kerugian ya dari dampak pandemi COVID. Tetapi berapa banyak daripada kita yang berusaha untuk merenungkan kembali bahwa tubuh kita ini adalah sangat-sangat lemah. Tubuh kita ini adalah sangat-sangat rapuh. Tubuh kita ini seperti gelembung sabun yang sangat gampang pecah. Dan berapa banyak dari kita yang sudah merenungkan ini kemudian mengambil kesempatan untuk saya mau berusaha mempraktekkan Dhamma selama pandemi ini untuk mengembangkan cinta kasih dan membagikan cinta kasih ini kepada makhluk yang sedang menderita. Ya kan? Berbeda ya, berbeda kita dengan seorang bodhisatta. Bodhisatta begitu melihat orang ada tua, orang sakit, orang meninggal, lantas berpikir,
bagaimana ya cara untuk menolong dia, ya kan? Kalau kita orang sakit, orang meninggal, kita cuek aja, ya kan? Sudahlah, nonton drama Korea aja lebih seru daripada tiap sore nungguin itu ya, pengumuman COVID. Ya, itulah kita ya. Seperti satu cerita, itu adalah beda antara kita sama penemu teori gravitasi, Newton kalau nggak salah ya. Ketika Newton duduk di bawah pohon apel, ya kan, dia lagi duduk, kemudian dari buah apel ini jatuh. Kemudian Newton ini akan berpikir, kenapa ya buah ini kok jatuh? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, Newton akan berpikir, kenapa buah ini kok bisa jatuh? Ya kan? Kenapa buah ini bisa jatuh? Dan mencari solusi dari situ, mencari teori dari situ. Beda dengan kita manusia biasa, ya, orang biasa. Ketika buah ini jatuh, pas ada kita, apa yang Anda bilang? Oh, Cia Peng An. Oh, inilah berkah ya, makan. Habis itu pulang. Ya, jadi ini perbedaan kualitas batin kita antara mereka yang telah mencapai jalan-jalan kesucian dan manusia-manusia biasa yang belum memiliki tingkat pencapaian kesucian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kita melihat di sini ada perbedaan yang timpang, ya. Perbedaan yang timpang. Jangankan manusia biasa dengan bodhisatwa, manusia dengan manusia juga berbeda. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengimbangi ketimpangan ini, yaitu dengan belajar Dhamma. Ya, dengan kita belajar Dhamma, disitulah kita menyeimbangkan ketimpangan-ketimpangan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam batin kita. Nah, belajar Dhamma apa yang bisa membawa kita untuk mengimbangi ketimpangan ini, yaitu belajar Dhamma yang terkait dengan sifat-sifat yang kita bilang 4 kesunyataan mulia. Ini adalah intisari daripada ajaran Buddha. Tetapi hari ini Bante nggak akan membahas 4 kesunyataan mulia, ya, karena nanti ada sesi yang lain yang kita harus bahas. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, yang kedua adalah perbedaan daripada batin seorang bodhisatwa. Yang ketiga, kita melihat setelah beliau Buddha berusaha untuk menjadi Buddha, ya, di bawah pohon Bodhi, beliau berusaha mengalahkan Mara dan menjadi Buddha. Nah, setelah di situ beliau kemudian berusaha, ya, berusaha untuk apa? Untuk membabarkan Dhamma ini kepada semua makhluk. Ya, Bapak Ibu, kita mengingat bahwa di zaman itu ketika membabarkan Dhamma tidak seperti kita hari ini, ya. Ketika kita seperti hari ini, Bapak Ibu tinggal datang melalui Zoom, Bapak Ibu buka di Facebook, Bapak Ibu buka di YouTube, itu sangat-sangat gampang. Tetapi di zaman Buddha waktu itu, ya, Sang Buddha harus berjalan kaki, tidak pakai sendal, ya, tidak ada payung, tidak ada mobil, tidak pakai kereta. Beliau berjalan kaki desa demi desa, kampung demi kampung, kota demi kota, negara demi negara. Beliau semua jalan kaki. Di India waktu itu kalau musim panas 45 derajat Celcius. Kita di Indonesia hanya sekitar 33 Celcius. Kalau musim dingin itu bisa sampai sekitar 6 derajat Celcius, ya, kira-kira air es kita rasa. Beliau itu jalan kaki. Untuk apa? Untuk membabarkan Dhamma ini, ya. Untuk membabarkan Dhamma ini. Kenapa Dhamma perlu dibabarkan? Karena
untuk membangkitkan benih kebudaan yang sudah ada di dalam diri kita. Dan ketika benih kebudaan ini bangkit, kita akan sadar bahwa segala sesuatu yang saya lakukan itu ada sebabnya, dan segala sesuatu ini akan habis, akan padam kalau sebabnya juga sudah habis. Nah, inilah simple daripada ajaran Buddha itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, poin yang kedua adalah pembabaran Dhamma merupakan sebab kebahagiaan. Kenapa? Setelah Dhamma ini dibabarkan selama 45 tahun, kemudian selama itu juga, selama 45 tahun inilah banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak terbatas, baik para dewa, baik manusia, asura, hewan, dan seterusnya. Mereka semua banyak yang lahir di alam bahagia. Bahkan banyak di antara mereka telah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Di masa SPD kemarin, Bante membahas mengenai Sakapanha Sutta, seorang dewa Saka, raja para dewa yang ada di surga, kemudian belajar Dhamma dengan Buddha, dan beliau berhasil mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu Sotapanna. Bukan hanya Saka para dewa, tetapi juga 80.000 dewa lainnya juga mencapai tingkat yang sama. Di Sutta kita mendengar yang tadi bahwa kuda Kantaka yang melayani Buddha terlahir di alam surga. Para murid atau siswa Sang Buddha, apakah upasaka, upasika, biku dan bikuni, mereka juga ada yang mencapai tingkat surga seperti ratu dari Raja Pasenadi Kosala, itu terlahir di alam surga, dan beberapa upasaka seperti Anathapindika tercapai kesucian, dan seterusnya, Dan juga ada juga beberapa yang lain, mereka semua banyak yang tercapai minimal alam surga dan alam tingkat kesucian. Ini yang banyak. Nah, sehingga dikatakan, kenapalah pembabaran Dhamma merupakan sebab kebahagiaan. Bayangkan, tanpa Dhamma, tanpa ceramah, tanpa khotbah dari Sang Buddha, bagaimana mungkin mereka semua bisa mencapai kesucian. Nah, oleh karena itulah inilah poin yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah persatuan dari Sangha merupakan sebab kebahagiaan. Dengan Sangha, para siswa Sang Buddha yang terdiri dari biku, bikuni, upasaka, dan upasika yang bersatu, yang menjadi seperti pondasi di rumah, yaitu membawa ajaran ini tetap ada untuk beberapa masa ke depan. Nah, oleh karena itu kita bayangkan kalau misalnya rumah terdiri dari 4 pondasi, kemudian salah satu pondasi rusak, atau salah satu pondasi tidak ada, hilang, apakah kekuatan dari struktur rumah ini ada? Nggak kuat, Bapak Ibu, Tetapi kalau 4 ini ada, berarti menjamin konstruksi bangunan itu tetap kokoh. Nah, oleh karena itulah di sini kita melihat bahwa Sangha atau pengikut Sang Buddha ini sangat penting untuk bersatu sehingga ajaran ini kokoh dan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Yang terakhir adalah usaha dari mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Usaha dari mereka yang bersatu. Maksudnya di sini adalah mereka yang telah bersatu adalah siswa Buddha, dan usahanya yaitu mempraktekkan Dhamma merupakan sebab kebahagiaan. Bante kasih contoh. Kalau misalnya kita yang sudah belajar Dhamma, ketika orang marah Anda, kemudian Anda yang sudah belajar Dhamma, Anda santai. Kamu marah saya, santuy bro, ini karma gua, nggak masalah.
apa yang terjadi? Kita tidak menyebabkan orang lain menderita. Atau bagi Anda yang pengusaha, Anda menjalankan sila dengan baik, otomatis customer Anda tidak rugi, supplier Anda tidak rugi, karyawan Anda juga tidak rugi. Berarti 3 orang ini minimal mendapatkan kebahagiaan dari aksi, dari praktek dhamma yang Anda lakukan. Nah, oleh karena itulah usaha mereka atau praktek dhamma kita merupakan sebab kebahagiaan bagi diri kita sendiri maupun makhluk yang lain. Ya, oleh karena itulah di dalam hari Waisak ini Bante menghimbau kita semua untuk kembali bersama-sama bersemangat untuk bersatu dan membawa persatuan bagi negara kita Indonesia dan menuju Indonesia maju. Demikianlah yang perlu Bante sampaikan buat hari ini. Semoga dengan kekuatan Triratna, Buddha, Dhamma, dan Arya Sangga, semoga Bapak Ibu, para upasaka dan upasika yang ada di rumah senantiasa terlindungi, terbebas dari mara bahaya, terbebas dari masalah, terbebas dari penderitaan, dan semoga segala berkah, segala keharmonisan, segala kedamaian senantiasa bertambah. Akhir kata, selamat Hari Trisuci Waisak 2021. Semoga Waisak di tahun ini membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Biku Dhammawudo yang telah memberikan dhamma pada kesempatan Waisak tahun ini. Semoga memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu penampilan dari unit SMP dan SMK. Waisak pada tahun 623 sebelum Masehi di Tawadulu, datanglah seorang calon Buddha yang akan menyelamatkan manusia dari roda samsara. Biarpun ia kaya, ia tetap tidak tergoda dengan nafsu keduniawian. Bertahun-tahun beliau berjuang menyelamatkan manusia dari kesengsaraan, hingga beliau parinibbana di Kusinara pada umurnya ke-80. Berabad-abad waktu berlalu dan damanya melintas waktu, namun manusia tetaplah apa? Buddha, guruku yang suci, ajaranmu membawa kedamaian bagi semua makhluk, menuntunku dari kegelapan batin menuju pencerahan indah, selaras memukau para Arya. Waisak kini telah tiba, saatnya bagi kita untuk memuja dengan sepenuh meta. Buddha, guru mulia bagi semua makhluk, tanpa beda, dapat diselami oleh para bijaksana, memberkahi segenap mata yang terlena tanha. Hanya bunga cempaka, hanya bunga
sifat buruk, tapi tiada terkendali. Yang lebih baik kehidupan sehari, namun penuh cinta, hidup tiada tercela. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Dalam hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi terlebih lupa diri. Dalam hidup ini semuanya tak pasti, lebih baik mawas diri hadapi problema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau seribu bala mendera hidup kita, takkan pernah goyah tekad siswa sang muda menghadapi dunia, berpegang pada damai.
Sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada Dhamma. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau 1000 bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa Sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada Dhamma. Ibu bapak, orang tua, serta anak-anak sekolah Dharma Widya, marilah kembali kita akhiri rangkaian Waisak ini dengan memanjatkan nama Karagata yang akan dipimpin oleh Romo Piyawadi. Kepada Romo Piyawadi kami persilakan. Baiklah, kepada seluruh siswa-siswi sekolah Dharma Widya dan tentunya Bapak Ibu orang tua wali murid yang saya hormati, serta hadirin sekalian, seluruh rekan-rekan sedama dimanapun Anda berada dan menyaksikan tayangan ini, marilah dengan penuh sukacita kembali kita akhiri perayaan Trisuci Waisak 2565 Buddhis Era tahun 2021 Sekolah Dharma Widya, kembali dengan memanjatkan nama Karapata sebagai penghormatan kepada Sang Tiratana. Untuk itu marilah kembali kita bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi sawakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bawantu suki tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya Juliano, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat Waisak, Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo